لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وطه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Masih pembahasan ibadah haji ya, meskipun sekarang masih jadi santri atau sekarang masih belum punya uang, maka tetap mempersiapkan pelajaran ini karena ada dua. Pertama untuk diamalkan, yang kedua untuk diajarkan. Makanya sebelum ngaji ada niat nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' dan seterusnya. Aku niat belajar dengan niat belajar, mengambil manfaat dan akan memberikan manfaat, niat dapat faedah dan akan memberikan faedah. Itu aja ada niat. Setiap niat punya pahala masing-masing. Jadi ketika belajar dapat pahala jadi guru ya, ketika belajar dapat pahala jadi guru. Nawaitu ta'alluma, aku niat mengambil ilmu. Wa ta'lim, dan niat mengajarkan. Jadi pahalanya 100%. Maka yang belajar niat ngajar, yang ngajar niat belajar. Karena kalau yang ngajar juga cuma niat ngajar gak niat belajar, sombong jadinya nanti. Mau sombong malah gak jadi banyak pahalanya, waliyazubillah, atau minimal pahalanya 50%. Jadi nawaitu ta'allumah wa ta'lim. Nah, bisa saja terus-terusan belajar. Karena orang ketika nggak mau belajar lagi, itu sudah tanda dia ilmunya sedikit. Ketika orang sudah mencukupkan dirinya tidak mau belajar lagi, cukup dengan apa yang ada, itu ilmunya tandanya sedikit. Orang kalau semakin banyak ilmu semakin mau belajar. Ini kita belajar ibadah haji, belum punya duit gimana? Ini kalau ibarat kata ini pakai baju kegombrongan. Beli baju aja dulu, bajunya baru pakai, bajunya baru punya. Nanti ketika saat ini pakai. Atau diibaratkan seperti baju hujan, satu saat dipakai, saat dibutuhkan pakaian sudah ada. Karena kalau mengandalkan belajar ilmu manasik, iya kalau kita hadir. Biasakan kalau orang yang ibadah haji umrah itu sudah ada pelajarannya ya. Berapa hari mau berangkat atau beberapa bulan sebelum berangkat ada pendidikan manasik. Ya paling ibadah tentang ajaran ritualnya, rukun, wajib, sunnah-sunnahnya. Tapi untuk serinci yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, rasa-rasanya tidak cukup waktu. Maka pada pertemuan sebelumnya adalah menjelaskan tentang kesunahan ketika pulang dari perjalanan ibadah haji dan juga perjalanan-perjalanan musafir lainnya. Hari ini kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ba'aluni fi darin amin radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'al muslimin. Wala yanbaghi ayyatruqa ahlahu laylan
fa iza dakhala al-balada falyaqsidil masjida awwalan wal yusalli rak'ataini fahuwa sunnah. Dan tidak semestinya, tidak seyogyanya ayat roka ahlahu ngetuk pintu keluarganya malam hari. Jadi biar nggak ganggu tidur maksudnya. Kayaknya kan sebelum sampai kasih tahu dulu. Alhamdulillah sekarang komunikasinya sudah sangat mudah. Ini kan dulu ya. Sekarang 1444 Hijriah. Ini kitab ini kan penulisnya wafat 505 Hijriah. Wah, udah hampir 1000 tahun yang lalu ya. Belum ada Android dulu, belum ya. Handphone aja tahun berapa ya. Wa idza dakhala al-balad, apabila sudah masuk ke kampung negerinya, ke negerinya, falyaqsidil masjida awalan, hendaknya menuju masjid terlebih dahulu. Wal yusalli rak'ataini, dan salat 2 rakaat. Ya, ke masjid dia salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebutkan dalam kitab Asrarus Shalah. Fa iza dakhala baitahu, apabila masuk ke rumahnya, falyaqul, maka hendaklah dia membaca apa? Tauban li rabbina auban la yughadiru alaina huban. Tauban li rabbina auban la yughadiru alaina huban. Artinya, aku taubat ya Allah, aku bertaubat ya Allah ya. Tauban li rabbina, aku bertaubat li rabbina, kepada Tuhan kami. Auban, aku kembali. La yughadiru alaina, tidak terulang lagi kepada kami hauban, dosa. Jadi ucapan ini semacam mengupdate taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru pulang ibadah haji, baru pulang umrah, dosanya sudah dihapus, tetap bertaubat kepada Allah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku berharap tidak lagi dosa-dosa yang lalu itu terulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tauban li rabbina auban la yughadiru alaina huba. Salah sama Faiza istaqarra fi manzilihi, apabila udah mantap, udah tenang ya, di rumah. Fala yanbaghi ayyansa, maka tidak semestinya dia melupakan ma an'amallahu bihi alaihi min ziyarati baitihi wa haramihi wa qabri nabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semestinya dia melupakan apa yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat bisa menziarahi Baitullah dan Haramain, begitu juga berziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia lupa nikmat itu, fayakfur tilka nikmat, berarti dia ingkar nikmat.
fayaqulu tilka ni'mah bi ayya'uda ilal ghaflah, dan dia termasuk ingkar terhadap nikmat tersebut apabila dia kembali kepada kelalaian, walahwi, dan kelalaian bermain-main ya, wal khawdi fil ma'asi, dan kembali tenggelam dalam maksiat. Jadi lupa tuh nikmat. Enggak semua orang diberikan nikmat bisa berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat. Jadi itu dia pulang haji, sempatkan juga tafakur, sempatkan juga tazakkur. Nikmat. Makanya biasanya orang-orang haji itu nggak langsung beraktivitas, biar tenangkan dulu, biar move on. Dan niat ketika sudah di kampung itu untuk menjadi sabab hidayah buat orang lain, menjadi tauladan ya. Ketaatannya akan dilihat, terutama di keluarga. Jadi diharapkan begitu orang sudah sepulang haji dan umrah, dia tidak lagi kembali kepada maksiat yang dulu. Jadi kelihatan tuh semangatnya, ngajinya semangat, sholat sunnahnya ditambahin, bangun malamnya kelihatan. Jadi kalau baliknya malah tambah lalai, sama aja, bahkan lebih dahsyat maksiatnya dari yang sebelumnya, waliyazubillah, fama zalika alamatul hajjil mabrur. Maka orang yang banyak lalainya lagi ya, terjerumus lagi dalam dosa, maka itu bukanlah tanda haji yang mabrur. Bal alamatuhu, tapi alamat haji yang majrur, tanda haji yang mabrur itu apa? Ayya'uda zahidan fid dunya, kembali dia dari haji, dia zuhud di dunia, rajin sedekah sama orang, opan, perlu sama orang nanya, lebih terbuka, yang tadinya tertutup, lebih low profile ya. Raghiban fil akhirah, cinta dengan urusan akhirat. Muta'ahiban lil liqa'i rabbil bait, senantiasa terus-terusan ya, menyiapkan diri untuk bertemu yang punya Baitullah. Ya, ini rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap-siap terus. Ba'da liqa'il bait, sebagaimana dia setelah bertemu rumahnya. Ya, kemarin waktu ibadah haji umrah ketemu rumahnya. Nah, setelah pulang haji dan umrah siap-siap untuk bertemu yang punya rumah. Kalau gitu langsung mati dong. Bukan namanya persiapan. Umur kan nggak bakal tambah, nggak bakal kurang, segitu aja udah ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya. Ini ciri-ciri haji mabrur. Apa itu? Ayyauda zahidan fid dunya, raqiban fil akhirah, muta'ahiban lil liqa'i rabbil baiti ba'da liqa'il bait. Hidupnya zuhud, cinta akhirat, selalu siap senantiasa kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab ketika pulang ke negerinya. Langsung masuk kepada al-babus salis, bab yang ketiga. Sebelum kita lanjut, kita ini sudah melewati dua bab utama daripada haji ya. Pembahasan tentang asrarul haji. Bab pertama berkenaan dengan keutamaan haji, keutamaan Baitullah, keutamaan Makkah, dan keutamaan untuk menuju 3 masjid. Itu bab yang pertama. Sedangkan bab
Kedua, tentang susunan tertib amal-amal zahir dari sejak pertama keberangkatan menuju ibadah haji sampai ke pulang. Itu ada 10 jumlah, 10 simpul. Nah, hari ini 10 simpul itu sudah berakhir. Kita masuk kepada bab yang ketiga. Berapa lama belajarnya? Sudah hampir 4 bulan lebih ya. Habis haji ya. Habis haji sekarang berapa? Rabiul akhir, bulan haji, kemudian Haram, Awal, berakhir ya. Sekarang bab yang ketiga. Al-babu tsalits fil adab bid-daqiqah wal a'mal al-batinah. Itu kita ngajinya Senin, Selasa, Kamis ya. 3 kali pertemuan dalam seminggu. Sekali pertemuannya kurang lebih 40-an menit. Itu kita kaji sampai bab ini selesai hampir 4 bulan. Gimana kalau manasik cuman beberapa kali pertemuan ya nggak ketemu, hanya bahas yang penting-penting aja. Ya adab-adab yang seperti ini nggak kebaca. Jadi kita harus tambah waktu sendiri untuk belajar. Fil adab bid-daqiqah wal a'malil batinah. Sekarang bab ketiga memfokuskan tentang adab-adab yang lebih rinci, yang halus-halus dan amal-amal batin mengenai haji dan umrah ini. Bayanu daqaiqil adabi wa hiya 'asyaratun. Penjelasan adab-adab yang halus ini ada 10. Jadi bab ketiga adab-adab yang halus dan amal-amal batin tentang berurusan dengan ibadah haji ini ada 10 adab. Yang pertama, kembali ke awal ya. Al-awwalu an takuna an-nafaqatu halalan. Pertama, ini yang penting, nafkahnya yang dibawa untuk perjalanan ibadah haji itu halalan, halal. Karena ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta yang haram, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik. Tapi disambut la labbaik wa la sa'daik. Enggak disambut, kamu enggak disambut. Kenapa? Hartanya haram. Jangankan ibadah haji, sholat, doa itu enggak makbul kalau makanannya haram. Masyrabuhu haram, mat'amuhu haram, libasuhu haram. Udah enggak makbul. Kemudian wa takunul yadu khaliyatan min tijaratin, dan hendaknya kedua tangannya khaliyatan, kosong daripada perdagangan, tusghilul qalba, yang menyibukkan hati. Jadi kalau udah mau berangkat haji itu semua bisnis, aset, segala bagainya sudah ada yang mewakilkan. Itu WA-nya, alat komunikasinya sudah bertulis, mohon maaf tidak menerima transaksi karena kami dalam perjalanan suci umpamanya. Mohon maaf untuk 40-50 hari ke depan kami tidak melakukan transaksi. Arab berhubungan kepada si fulan.
tulisannya begitu. Jadi jangan lagi mikirin dalam perjalanan, akan perjalanan hajinya kan tanggal 8 atau tanggal 7 dimulai. Zulhijjah kan masa-masa itu kan masih bisa terhubung, telepon-teleponan, bahas-bahas macam-macam. Nah, kata Imam Ghazali, hendaknya kedua tangannya udah sepi kosong daripada urusan bisnis-bisnis. Kenapa? Terus wilul qalba itu mengganggu hati. Itu udah gak fokus. Apalagi ini yang namanya setan gepeng ini nih, handphone. Kalau mau ya di handphone itu hanya data-data untuk kajian seperti ini nih, diperdengarkan kembali. Karena rugi ya, udah nabung lama-lama, begitu dalam perjalanan malah sibuknya bukan urusan itu. Wa tufarriqul hamma, dan akan memecahkan semangat, memecahkan fokus. Hatta yakunal hammu mujarradan lillahi ta'ala, agar supaya apa tadi ini, putus hubungan dulu dengan bisnis, ya, tidak lagi ngurusin yang di kampung, ya. Tujuannya apa? Agar fokus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Semangatnya itu buat Allah udah. Dan ini adab batin namanya. Kalau kehilangan adab batin ini, maka ibadah hajinya keluar daripada ibadah haji yang khusus. Jadi ibadah haji orang awam jadinya. Sebagaimana puasa kan ada puasa khusus, puasa awam, kemudian khusus, kemudian puasa khusus. Nah begitu juga ibadah haji. Yang ada cuma sekedar badannya dia ikut, tapi hatinya masih di kampung, hatinya masih bekerja. Ini namanya nggak punya adab batin. Hajinya kalau sesuai syarat dan rukun haji wajibnya semuanya ya sah, tetapi tidak istimewa. Kita ingin ya perjalanan pertama itu udah nabung lama, perjalanannya istimewa. Hatta yakunal hammu mujarradan lillahi ta'ala, agar fokusnya itu betul-betul semata-mata karena Allah. Wal qalbu mutmainnan munsarifan ila zikrillahi ta'ala, dan hatinya betul-betul tenang dan tertasarrufkan, terarahkan kepada zikir saja kepada Allah. Udah fokus di situ dah. Anggap kita sudah siap mati, nggak mikirin dunia. Wa ta'zima sya'airihi, dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi nggak banyak urusan dengan urusan dunia. Karena apa? Nanti bakal banyak lagi urusan dalam perjalanan. Wa qad ruwiya fi khabarin min tariqi ahli bait, kata Imam Ghazali, diriwayatkan ada satu khabar, hadis dari jalur ahlul bait. Apa disabdakan? Iza kana akhiruz zaman, bila di akhir zaman nanti akan terjadi kharajan nasu ilal haji arba'atu asnafin, akan keluar berangkat orang-orang menuju haji itu dengan 4 kategori, 4 niat. Salatinuhum linnuzhah, para pejabatnya berangkat haji tujuannya bukan fokus untuk Allah, tapi apa? Linnuzhah, buat rekreasi, buat istirahat, buat ngeliat-liat perjalanan religi,
bisa kemana-mana tahu. Nah sekarang ibadah haji sekaligus buat naikin pamor, biar dipilih lagi. Linuzah, tujuannya rekreasi. Wa aghniya'uhum litijarah. Orang-orang yang kayanya niat hajinya ngapain? Litijarah, sekalian dagang, beli baju Arab, beli minyak wangi, bawa tasbih atau jual tasbih, jual peci. Oh, pici. Oh, beli jualan musona. Di tasbihan, tasbih dah. Dagang lumayan. Linusaha, litijara. Kemudian apa lagi? Wa fuqara'u, sedangkan yang fakir-fakir, yang miskin-miskin, ya. Mungkin yang di sekitar sana, Mekah sana, memang kaya semuanya, yang kagak banyak miskin. Lil mas'alah, buat minta-minta. Macam-macam dah tuh di sana cara minta-mintanya. Ada caranya nolongin agar bisa. Ada yang ngosrek gitu ya. Bukan petugas yang biasa, ya. Dia rajin banget. Lil mas'alah, buat minta-minta. Dibantuin orang biar bisa nyium Hajar Aswad, ya. Begitu setelahnya malah justru minta. Tadi kan kita udah bantuin nyium Hajar Aswad, bagi dong duitnya. Masya Allah. Wa qurra'uhum lisum'ah, sedangkan orang-orang alimnya, yang qari-qarinya, ya, yang pandai-pandai Al-Qur'annya, ngapain? Lisum'ah, buat naikin pamor. Oh itu mah sudah haji, ya. Mau Ustadz kalau belum haji kayaknya mau ceramah ibadah haji kagak nyambung. Kayak apa, anak muda ceramah tentang pernikahan. Saya harus haji dulu nih, saya harus umrah dulu nih, biar orang-orang pada tahu. Sum'ah, biar didengar-dengar namanya udah pernah ke sana. Nah, niat orang seperti ini kata Rasulullah apa? Di akhir zaman. Apa makalahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita setelah mengetahui niat-niat seperti ini ada, usahakan hindari. Jadi kita tahu nih kalau begini ini jelek niatnya nih, nggak termasuk ibadah haji yang khusus, yang punya penilaian istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khabar, dalam hadis ini isyaratan atau isyaratun, ada isyarat ila jumlati agradid dunya, ada maksud-maksud dunia allati yatasawwaru an tattasila bil hajj, yang tergambar, yang terhubung dengan urusan ibadah haji. Tidak selayaknya ibadah haji dengan membawa niat-niat tersebut. Fa kullu zalika mimma yamna'u fadilatal haji. Semua akhlak batin yang cedera ini, niat-niat linuzha, litijara, buat bisnis dagang di sana, buat meminta-minta biar diketahui oleh orang banyak, niatnya untuk sum'ah, maka semuanya itu menghalangi daripada ibadah, menghalangi fadilah haji, keutamaan. Wa yukhrijuhu, dan mengeluarkannya an hayyizi hajjil khusus, dari kelompok haji yang khusus. La siyama, terutama ibadah haji dan umrahnya ada terbersit idza kana muttajiran bi nafsil hajj, apabila dia sengaja-ngaja ingin dagang, nyari keuntungan dengan urusan hajinya. Lalu bagaimana kalau seandainya ngebisnisin haji badal, badal haji,
fulus ya, upah. Bagaimana itu urusannya itu?